Merger Grab-GoTo, akal-akalan digital yang dibalut kata nasionalisme. Oleh Christovita Wiloto, Chairman New York, Indonesia Investment Forum. Wajah digital yang dipermanis. Indonesia kembali diguncang oleh berita besar, dua raksasa digital, Grab dan GoTo, akan merger. Sekilas, ini terdengar seperti kabar baik. Tapi bagi rakyat yang berpikir jernih, ini bukan hanya soal bisnis, ini soal akal-akalan, pencitraan, dan pengalihan perhatian dari masalah sesungguhnya, kebangkrutan sistemik, kerusakan pendidikan, dan kebusukan elit digital palsu. 1. Strategi yang aneh tapi sering terjadi di Indonesia. Strategi merger Grab-GoTo ini tidak masuk akal menurut para pengamat internasional. Tapi, kenapa di Indonesia dianggap biasa? Mari kita urai satu persatu praktek-praktek aneh yang jadi lumrah. 1. Perusahaan rugi tapi dipuja. GoTo dan Grab rugi triliunan, tapi tetap disebut startup masa depan. Di Indonesia, rugi besar tidak membuat malu. Justru sering dipoles agar terlihat hebat. Investor asing pun akhirnya ikut bermain karena rakyatnya mudah dibodohi dengan kata, bangga anak bangsa. 2. Merger jadi solusi, tutup lubang. Merger bukan lagi strategi bisnis sehat, tapi alat menyatukan dua perusahaan yang sama-sama sekarat. Bukannya memperkuat sistem, malah menyatukan beban dan utang. 3. Pakai label nasionalisme padahal asing. Walaupun Gojek disebut buatan anak bangsa, kendali saham dan modalnya mayoritas milik asing. Setelah merger dengan Grab, rakyat tambah dijauhkan dari kendali ekonomi digital. Tapi media tetap bilang, bangga, ini karya anak negeri. Padahal, rakyat hanya jadi penonton dan konsumen, bukan pemilik. 4. Pencitraan dibungkus koneksi Harvard. Nadiem Makarim, pendiri Gojek dan mantan Menteri Pendidikan, dan Anthony Tan, pendiri Grab, adalah sahabat sekampus di Harvard. Dua orang pintar, tapi pertanyaannya, pintar untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk membangun kerajaan bisnis di atas bangkai pendidikan anak bangsa? 2. Apakah strategi ini lazim di dunia? Jawaban singkat, tidak lazim. Tapi jadi, lazim, di Indonesia, negara yang integritasnya rendah. Mari kita perjelas. 1. Di negara maju, merger bukan untuk menutupi kegagalan. Di negara seperti Jerman, Jepang, atau Korea Selatan, merger dilakukan kalau ada kejelasan tujuan, keuntungan untuk pelanggan, perlindungan untuk karyawan. Kalau merger dilakukan untuk menipu investor atau rakyat, CEO bisa dihukum dan perusahaan diboikot. 2. Di Indonesia, akrobat bisnis malah dipuji.